Selamat siang anak-anak kami. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai teks persuasi. Setelah kemarin kita sudah mempelajari teks ulasan, jadi kita hari ini mempelajari tentang teks persuasi. Oke, kita terlebih dahulu kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.13, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi seperti lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Yang 4.13 itu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian kita lihat dulu pengertian dari teks persuasi. Teks persuasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Teks persuasi juga memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Kemudian kita lihat dulu ciri-ciri umum teks persuasi. Yang pertama nanti bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tujuannya. Yang ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Kemudian menyimpulkan isi teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Menyimpulkan berarti memberikan pendapat terakhir berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Membaca keseluruhan isi teks, menemukan gagasan umum teks. Yang berikutnya, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu, hubungan kualitas sebab akibat. 4. Merumuskan kesimpulan akhir isi teks secara ringkas dan jelas. Kemudian kita lihat dulu ke jenis-jenis teks persuasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama nanti ada teks persuasi politik. Yang bertujuan politik misalnya dimanfaatkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU untuk mengajak para masyarakat agar mengikuti pemilihan umum yang berlangsung di wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua nanti ada teks persuasi pendidikan. Bertujuan mendidik misalnya dimanfaatkan oleh lembaga kemasyarakatan seperti BNN untuk mengimbau masyarakat dari berbagai usia untuk menghindari narkoba. Yang ketiga nanti ada teks persuasi iklan. Tujuannya untuk advertensi atau periklanan, misalnya suatu perusahaan ingin mengajak masyarakat menggunakan produk perusahaan tersebut. Keempat, teks persuasi propaganda, misalnya penyangkalan terhadap anggapan yang menjatuhkan suatu pihak untuk meyakinkan masyarakat agar tidak percaya pada anggapan tersebut. Jadi biasanya teks persuasi propaganda biasanya dimuat dalam satu majalah. Oke, sampai di sini pertemuan kita mengenai teks persuasi. Semoga anak-anak kami boleh paham dan mengerti. Terima kasih.